Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita melihat suatu berita di mana lagi-lagi politikus Demokrat atau kita sebut buzzer-buzzer Demokrat kembali baper, bro. Setelah adu logika kalah, adu dalil kalah, adu fakta kalah, kembali merengek-rengek kepada Jokowi. Merengek-rengek kepada Jokowi seperti bocah ingusan yang meminta uang jajan kepada ibunya. Aneh, bro. Politikus Demokrat ini kenapa seperti bocah ingusan, bocah rehwan, lagi-lagi menyalahkan Jokowi, padahal mereka yang kibarkan bendera perang ketika kalah merengek-rengek kepada Jokowi. Katanya SBY akan dikenang sebagai salah satu korban politik buzzer Presiden Jokowi. Malu-maluin, bro. Benarkah SBY seorang pahlawan atau memang seorang pecundang? Ya, kita saksikan video berikut ini, bro. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu soal kasus Bank. Mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur, beliau tahu perkara saya ini. Menurut beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang harus beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita. Saya mohon pada hari ini. Alih-alih ingin mencari-cari kesalahan Jokowi, malah yang terkuak kesalahannya sendiri. Alih-alih ingin mencari-cari dosa Jokowi, malah yang terkuak adalah dosa SBY sendiri. Alih-alih ingin menjatuhkan Jokowi, malah yang terjatuh adalah Pak SBY sendiri. Saya kan sering bilang, kalau orang yang baik ditekan, itu yang muncul kebaikannya. Tetapi kalau orang yang jahat ditekan, akan muncul kejahatannya. Dalam ilmu fisika itu ada teori tekanan. Ya, Bo, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jika ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air ditekan, difitnah, digibah, ditebar kebencian, digimana-gimanain, maka yang muncul bukan kejahatan kita, tapi justru kebaikan kita
dan kita akan semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Tetapi orang yang jahat ketika ditekan akan timbul kejahatannya, maka dia terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Ala laknatullah 'alal zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Kesaksian Anas Urbaningrum dan mantan KPK ini sudah jadi bukti bahwa SBY ini pernah menzolimi Anas Urbaningrum dan Antasari Azhar. Mereka mengatakan bahwa SBY ini tidak jujur. SBY ini tidak mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa SBY ini sudah berbuat zalim kepada mereka dan menjadikan mereka ini sebagai tumbal. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita itu harus mendidik anak itu untuk menjadi orang yang baik. Nggak perlu pinter, nggak perlu jenius. Anak kita baik itu adalah sebuah hadiah terbesar dari Tuhan kita. Karena kalau jadi orang yang jahat, maka orang jahat ini tidak akan segan-segan menjadikan temannya sebagai tumbal hanya demi melanggengkan jabatan. Ini harus jadi pelajaran bagi kita semua. Ini harus jadi iktibar bagi kita semua, bahwa negara ini membutuhkan orang-orang yang baik, yang bisa mencetak generasi yang baik. Jika di negara ini bermunculan orang-orang jahat, maka orang-orang jahat ini tak segan menumbalkan siapapun demi kekuasaannya. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi SBY ini sedang diungkap oleh Allah kejahatannya, kezalimannya, kebohongannya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, sebagai azab yang pedih karena kejahatan-kejahatan yang sudah SBY lakukan di masa lalu. Mudah-mudahan SBY bertobat, meminta maaf kepada Anas, meminta maaf kepada Antasari Azhar, dan juga meminta maaf kepada Jokowi. Gak usah baper lah. Semua manusia pasti punya dosa. Orang yang berdosa segera minta maaf, karena tidak ada maaf ketika malaikat maut sudah di depan kita. Tidak ada ampunan ketika malaikat maut sudah ada di hadapan kita. Billahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.